Hai YouTube, terima kasih karena udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, welcome, kenalin nama aku Ara, and this is your PR79 ID. Oh iya buddy, aku mau tanya deh, kalian setuju nggak sih kalau bau badan merupakan suatu hal yang memalukan? Kalau menurut aku pribadi sih, aku setuju. Ya, walaupun bau badan bukan suatu yang berbahaya, tapi bau badan sangat mengganggu kenyamanan saat beraktivitas nggak sih? Dan juga bisa menurunkan kepercayaan diri. Dan menurut aku nih, ini merupakan suatu hal yang penting sih. Nah, karena itu di video kali ini kita kayaknya seru deh ngebahas tentang bau badan. Kenapa ya kita bisa bau badan dan gimana sih cara mengatasinya? Kalian penasaran? Stay tune! Bau badan biasanya muncul ketika seseorang berkeringat. Namun, keringat bukanlah penyebab timbulnya bau badan, karena keringat itu tidak berbau alias odorless. Nah, karena seluruh kulit kita ditutupi oleh kuman dan bakteri, jadi ketika tubuh banyak berkeringat, bakteri di kulit kita ini akan mudah berkembang biak dan memecah protein pada keringat menjadi zat asam, sehingga menyebabkan bau badan kita menjadi tidak sedap. Oh ya buddy, kulit kita mempunyai 3 jenis kelenjar yang terdiri dari 1 kelenjar minyak dan 2 kelenjar keringat. Nah, kelenjar minyak seperti namanya, jelas dong kelenjar ini menghasilkan minyak atau sebum yang biasanya terdapat di area tertentu seperti wajah dan punggung. Nah, yang kemudian ada 2 kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ekrin adalah kelenjar keringat yang terdapat di seluruh tubuh dan menghasilkan keringat yang lebih encer dan tidak berbau. Oh ya, fun fact, kelenjar ekrin mengandung 99% air dan 1%-nya lagi mengandung urea, laktat, dan garam. Nah, makanya buat kalian yang pernah dan suka ngerasain keringat, pasti rasanya asin kan? Iuh! Dan selanjutnya ada kelenjar apokrin, yaitu kelenjar yang terdapat di area-area tertentu saja seperti piak, kemudian organ genital. Oh ya, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ini sedikit lebih lengket dan mengandung bahan organik yang jika ada kontak dengan bakteri akan menimbulkan bau tidak sedap. Jadi kasarnya ya, kelenjar apokrin inilah yang jadi biang keladi atau menghasilkan dan menyebabkan kita menjadi bau badan. Tapi selain itu, bau badan juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor buddy, yaitu ada faktor hormonal, kemudian genetik, ada psikis, hingga faktor makanan seperti makanan yang mengandung banyak rempah-rempah, produk olahan susu, ikan, dan daging. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Mulai dari yang paling simple aja deh, paling sederhana, dengan rutin mandi, kemudian gunakan sabun yang mengandung antibakteri, kemudian rutin mencukur rambut ketiak, dan perhatikan juga asupan makanan seperti mengurangi bawang-bawangan dan daging. Oh ya, yang terakhir, melakukan teknik relaksasi. Kalian tahu nggak sih, melakukan relaksasi secara rutin seperti yoga, meditasi, ataupun menggunakan aromaterapi dapat membantu kamu untuk mengontrol stres yang merangsang produksi keringat berlebih pemicu bau badan. Nah, kamu bisa menggunakan minyak angin PR79 Aroma Rose sebagai pilihan aromaterapi kamu. Nah, minyak esensial pada mawar yang terkandung di dalam minyak angin PR79 Aroma Rose berkhasiat untuk mengurangi kegelisahan supaya lebih rileks dan tenang. Oh ya, sebuah studi juga diterbitkan dalam Irian Red Crescent Medical Journal menegaskan bahwa minyak esensial mawar sangat baik untuk meredakan gejala-gejala stres. Nah, selain menenangkan, aroma rose-nya juga memberikan kesegaran dan kesan aroma parfum yang mewah, jadi nggak berasa kayak habis menggunakan minyak angin deh. So, sekian dulu ya video kali ini. Semoga info yang aku sampaikan bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye-bye!